Jakarta boleh mengklaim dirinya tangguh, tapi setangguh apa Jakarta, terutama kemudian saat menghadapi ujian bernama pandemi virus corona. Kami akan sajikan kepada Anda juga, Bang, sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini adalah jumlah kasus yang terjadi semenjak awal, tentunya awal ada kasus corona ini di tanah air hingga saat ini, hingga sampai tanggal 22 Juni. Ini kita lihat, 1 Maret sampai 9 April, Bang Riza, sebelum masa PSBB diberlakukan, positif 51 orang. Kemudian di sana hingga sampai 9 April, positifnya ada 167 orang. Rasanya grafik ini juga bisa membuat kita mengetahui bagaimana upaya kontrol dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pertambahan kasus dan juga penanganan terhadap pasien. Kemudian ini di masa PSBB tahap pertama, Bang Riza, positifnya 179 orang, kemudian pada tanggal 16 April 233 orang, meninggalnya pada tanggal 14 April ada 34 orang. Kemudian juga berhasil sembuh 11 April yaitu 60 orang. Nah, ini kalau kita lihat grafik ataupun garis yang berwarna oranye ini merupakan angka tertinggi, artinya di tanggal-tanggal tersebut ini merupakan jumlah kasus positif terbanyak, Bang. Kemudian yang sembuh juga kita lihat ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kita lihat yang berwarna biru muda itu yang menjulang tinggi sekali pada tanggal 14 atau pada bulan Mei, kalau saya tidak salah melihat. Itu dia. 12 Mei, 426 orang. Itu menunjukkan salah satu prestasi pihak Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menyikapi dan juga menyelesaikan kasus corona ini. Bang Riza, mungkin bisa dijelaskan bagaimana pergerakan jumlah kasus hingga saat ini, kemudian banyak yang berkata jumlah pertambahan kasusnya sudah landai begitu. Ya, jadi alhamdulillah ya, jadi memang sejak kita mendengar di beberapa negara ketika di awal tahun, Pak Anies, Pak Gubernur itu cepat mengambil sikap ya. Setidaknya tanggal 16 ya, Maret itu ketika ada 2 yang meninggal, Pak Gubernur itu langsung memutuskan, membuat kebijakan supaya sekolah sekolah itu belajar di rumah. Kemudian beberapa tempat kegiatan kami tutup, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya kami tutup ya. Dan terus kami mengajukan PSBB ke pemerintah pusat. Alhamdulillah sejak 10 April kita memberlakukan PSBB tahap 1, kemudian dilanjutkan tahap 2, tahap 3, dan sekarang kita memasuki PSBB tahap keempat, memasuki masa transisi. Di PSBB 1, 2, 3 yang tadinya Jakarta menjadi pusat ya atau center daripada pandemi COVID di Indonesia ini ada di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta ibu kota, semua datang ke Jakarta, khususnya warga negara asing yang datang ke Jakarta banyak sekali. Itulah juga yang menyebabkan kita menjadi pusat ketika itu, dari daerah juga datang. Nah, akhirnya dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pak Gubernur dengan pemerintah pusat, kita semua bekerja sama. Kita juga menghadirkan dan konsultasi dengan para pakar, para ahli, kemudian dengan semua yang terlibat, yang terkait, institusi yang terkait. Akhirnya kita buat kebijakan demi kebijakan ya, terkait PSBB, kemudian kami membuat kebijakan Pergub 41 tentang sanksi, kemudian Pergub 47 tentang surat izin keluar masuk. Prinsipnya berbagai kebijakan kami buat. Semua kami buat kebijakan ini yang Pak Gubernur pimpin sebagai pimpinan gugus tugas percepatan dan penanganan COVID di Jakarta ini. Alhamdulillah kebijakan ini membuahkan hasil. Kurva-kurva mulai melandai ya, angka kematian semakin menurun, jumlah yang dirawat, yang diisolasi, yang terpapar COVID juga terus menurun. Sebaliknya angka kesembuhan semakin meningkat. Sampai pada akhirnya R0-nya tuh di bawah 1. Sarana prasarana terus kita tingkatkan, logistik kita mencukupi, APD, masker, obat-obatan, semuanya alhamdulillah kita memenuhi standar. Bahkan testing kita terbaik nih di Jakarta ini dari seluruh Indonesia, tidak kurang sudah lebih dari 243.000 ya. Sementara standar WHO yang diminta itu 10.000 per 1 juta ya. Jadi kita melebihi dari standar yang disyaratkan oleh WHO. Nah, untuk itulah Pak Gubernur optimis kita bisa memasuki masa transisi. Ya, jadi sebelum memasuki masa sehat, aman, produktif,
PSBB, kami menyebutnya PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Itu dimulai kemarin tanggal 5 Juni sampai nanti akhir Juni. Betul. Betulkah masyarakat Jakarta ini siap untuk bisa menjalani masa transisi mulai 5 Juni kemarin? Masyarakat pastinya juga punya penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, penilaian ini juga mungkin bisa diberikan oleh Bang Yos, Bang Sutioso, yang juga merupakan Gubernur DKI Jakarta tahun 1997 hingga tahun 2007. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yos. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yos. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Yos. Bang Yos, saya bersama Bang Risa Patria di sini. Baik. Saya sebelumnya ingin mengucapkan 2 selamat ya. Selamat yang pertama, selamat kepada si Wagub yang baru. Siap. Selamat ya. Makasih Bang Yos. Jadi Wagub. Sayangnya kenapa nggak jadi Wagub zaman saya gitu. Kalau dia jadi wakil saya dulu, buat tinggal tidur aja terus ya, dia yang kerja gitu. Nah, Bang Yos ini guru saya, mentor saya. Tahun ke-493 kepada seluruh rakyat Jakarta, semoga visi kita ya ingin mensejajarkan Jakarta ini dengan kota-kota besar lain dunia, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, itu terwujud nantinya. Iya. Nah, kalau saya disuruh ikut komentar soal virus corona tadi ya, Iya. layak kalau orang bertanya kenapa sih rakyat Jakarta yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Jawa yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi Jawa Barat kok lebih banyak. Ya karena mereka daerahnya luas, dari penyebaran penduduknya pun bisa diatur. Kalau Jakarta ini kan sempit, ya padat penduduknya, bahkan kepadatan penduduk itu per kilometer sudah rata-rata 20.000. Bahkan ada yang 25.000. Tentunya pada saat ada virus seperti ini amat sulit untuk menjaga jarak satu sama lain. Nah oleh karena itu menurut pandangan saya Pemda DKI memang segera harus melakukan tes ya kepada seluruh penduduk. 10 juta ini harus kena tes semua supaya kita pisahkan yang terpapar dan yang sehat itu bisa kita pisahkan. Nah memang menghadapi virus ini kan memang kita dilematis ya, membiarkan terus lockdown seperti ini akhirnya rakyat mati kelaparan. Apa kita loss mati karena corona, kan tentunya kita nggak mau banyak. Nah tetapi kalau bisa dipisahkan tentu bisa kita lakukan yang namanya new normal itu bisa kita lakukan. Dan masyarakat juga harus sadar bahwa kita ini adalah masyarakat ibu kota negara yang harus menjadi tauladan dari provinsi lain gitu. Jadi harus benar-benar disiplin, dan yang terpapar harus segera kita ketahui sehingga bisa kita pisahkan, dalam arti kita pelihara, kita masukkan ke rumah sakit untuk disembuhkan, insya Allah, sehingga kita ngerti bahwa yang ini sehat semua gitu, sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan, kita nggak ragu lagi, walaupun tetap kita harus melakukan protokol kesehatan itu harus kita jaga. Khusus saya ingin komentar soal masalah COVID-19. Baik, masalah kepadatan jadi PR tersendiri bagi pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa menyelesaikan. Nanti kita akan minta tanggapan Bang Risa tadi yang sudah sempat diberikan komentar oleh Bang Yos. Bang Yos juga mungkin nanti bisa berikan penilaian bagaimana para penerus ini kemudian bisa menyelesaikan ataupun menghadirkan solusi untuk masalah Jakarta yang kayaknya nggak selesai-selesai nih Bang. Nanti Bang, kita akan sambung kembali. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.